istirahat. siap. Oke. Oke, Bang. Ini ada Ini tema kita yang Bang, eksekutor salib pahlawan gitu Bang ya. iya, apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah, oke Bang. Jadi kalau kita kategorikan dulu gini Bang. Kalau ada orang menerima hukuman mati, apakah orang yang menembak itu penjahat Bang? Yang menerima, bukan. Iya. Contoh kayak aku hukuman mati gitu. Karena Mm-mm. hukuman mati kan. Nah, yang penembak Iya. saya itu, contoh itu termasuk orang penjahat itu Bang. Tergantung dulu. Anda dihukum mati karena apa? Ya contoh Kalau dihukum, Anda, contohnya bandar narkoba, iya, kayak oh iya, pokoknya aku lapor mm-mm. penjahat aku contohnya kan. Tapi yang Iya, karena aku hukuman saya karena hukuman mati, yang menembak saya itu termasuk penjahat itu enggak Bang? bukan, Nah, jadi maksud bukan saya Bang, penjahat. kayak seperti itulah yang tadi, Nah, sekarang seperti itu Yesus yang di dibilang situ Abang bandar tadi. narkoba. Ya, Yesusnya bandar narkoba nggak sampai dia pantas untuk dibunuh? Enggak. Kita Bang, tunggu dulu Bang, Bang Juma. Kita belum masuk ke arena ke situ Bang. Yang masuk saya, Heeh. yang masalahnya tadi yang bilang Abang itu, yang penembak itu Mm-mm. penjahat apa enggak kan gitu tadi Bang. Nah, Iya, karena itu dia kan hukuman mati Bang, karena keputusan pada zaman kerajaan waktu masa Tuhan Yesus kan gitu. iya. Sekarang kan ada dalilnya gini, Bang. Ulangan 21, 22. Nah, Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sebanding nah, oke dengan Bang. hukuman Enggak. mati, kan gitu. Lalu kau Nah, hukum oke mati Bang. dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda membawa bandar narkobeng. Ketika bandar narkobeng dieksekusi mati, dia dibunuh supaya karena yang dibunuh ini pelaku kejahatan. Maka pelaku pembunuhan itu bukan pelaku kejahatan, yang dibunuh inilah pelaku kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu analogi yang Anda bangun, Yesus ini apa? Bandar apa sampai dia harus dibunuh, Bang? Enggak, tadi Bang Abang bilang kan, tadi Abang bilang yang membunuh itu kan kita jangan dulu masuk istilahnya ke arena yang dibunuh, yang si pelaku. Kan gitu. Yang pertanyaan saya, yang membunuh Tuhan Yesus tadi yang dibilang Abang itu kan pendapat Abang itu kan penjahat gitu. Iya, karena yang dibunuh orang benar, bukan bandar narkobeng. Nah, nah kan kan kalau memang kalau udah tahu Bang Juma itu orang benar, jadi masalahnya tadi kenapa Bang bilang yang pembunuh itu dibilang penjahat gitu? Iya, Karena karena dia yang pun kan dibunuh. dibunuh bukan istilahnya. Gini Bang, tunggu dulu Bang Juma. Ini kan dia pun membunuh, dia kan bukan karena apa namanya, bukan karena kenakalan ataupun anarkis gitu. Karena dia kan perintah dari kerajaan kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya, apabila ada orang terjatuh hukuman mati, yang menembak itu penjahat apa enggak? Itu ya pertanyaan saya sama Abang. Tergantung yang dibunuh, Bang. Kalau yang dibunuh itu orang Enggak, benar, bukan yang dibunuh Bang, bukan yang dibunuh Bang. loh, Yang membunuh. Kan Anda ingin menilai pembunuh ini jahat atau tidak jahat. Tergantung yang dibunuh. Kalau yang dibunuh orang benar, penjahat. Kalau yang dibunuh penjahat, orang berarti dia bukan orang jahat, mereka adalah pahlawan. Sekarang Yesus yang jadi masalah. Yesus ini penjahat atau Yesus ini orang benar? Tadi kan udah abang mengakui kan bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak bersalah disalibkan kan gitu. Berarti pembunuhnya. Nah, pembunuhnya kan makanya saya bilang tadi karena dia pembunuhnya itu karena memang pada zaman itu dia harus menjatuhkan hukuman seperti itu karena orang-orang sekitarnya itu tidak bahwa Tuhan Yesus tidak tidak apa namanya tidak di, tidak di tidak senang kedatangan Tuhan Yesus kepada zaman itu makanya dia dipengaruhi orang-orang di situ bahwasannya dia dituduh penjahat kan seperti itu. Makanya dia waktu dia dibawa penyidangan bahwa kerajaan apa siapa namanya kerajaan-kerajaan itu yang bilang bahwa dia tidak satu pun tidak dapat kesalahan yang diperbuat dia kan gitu. Berarti Nah, pengadilan memutuskan Yesus tidak bersalah. iya memang benar Bang. Nah, Yesus tidak terus bersalah. kenapa terus kenapa dibunuh? Nah, karena memang pada zaman itu dia tidak kebenaran itu tidak orang-orang begitu datang kebenaran itu orang pada sekitar itu dia tidak senang gitu.
Ya berarti yang dibunuh orang benar. Ya benar, memang benar orang benar yang dibunuh. Berarti pelaku pembunuhan ini apa? Ya, makanya saya bilang tadi kan karena itu bang udah keputusan kerajaan pada zaman itu, dia kan yang membunuh pun bukannya dia, saya bilang tadi sengaja atau tidak sengaja gitu, memang dia harus perintah dari kerajaan kan gitu. Bukan perintah dari kerajaan itu bang, itu desakan orang-orang yang iri dan cemburu, dan mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk memuaskan politik Itu bang, mereka terhadap itu Yesus. bahkan justru itulah bang asumsi-asumsi yang tidak menginginkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan yang kebenaran. Makanya dia dibilang tukang sihir, tukang ini, karena memang itulah pola pikir manusia pada saat itu gitu. Makanya dia dituduh sebagai penjahat gitu kan. Nah, padahal setelah diteliti dalam kesalahannya bahwasanya dia itu tidak ada kesalahan gitu. Jadi kan yang dibilang Bang Juma tadi, yang saya bilang tadi sama Ibu Borsinaga itu, apa penjahat itu yang dibunuh penjahat itu sebagai pahlawan kan gitu tadi yang dibilang Bang Juma. Iya, kan sudah diputuskan di Nah, pengadilan. Matius 27 makanya saya bilang nomor. tadi sama Bang Juma, apabila ada perintah bahwasannya itu udah dihukuman mati, apa si pembunuh yang pelaku penembakan itu atau pelaku pembunuhan itu, tapi atas perintah raja gitu, apa dia itu penjahat apa enggak gitu? Itu yang saya tanya sama Bang Juma. Begini abang, Bukan Bang, bukan. tidak Si sesederhana itu, tidak sederhana itu, sesederhana itu kasus Yesus bang. Di dalam Matius 26 ya nomor 4, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat. Oke. Nomor 59 mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian di Yohanes diterangkan bahwa Yudas berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh, dan Yudasnya kerasukan setan. Jadi gini Bang. Di dalam Matius 27 nomor 18, pemerintah memutuskan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Berarti pembunuhan yang terjadi bukan karena Yesus itu bersalah dan mereka tahu Yesus itu orang benar. Nah, Sekarang permasalahannya ketika Yesus sudah diketahui orang benar tetapi tetap saja dibunuh, maka mereka yang menginginkan kematian terhadap Yesus pada zaman itu, pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Yang melakukan tipu muslihat ini, yang melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu ini, termasuk iblis yang merasuki Yudas ini, itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itulah bang masalahnya. maksudnya Bang kan abang bilang tadi, yang pembunuhan Yesus itu pahlawan, penjahat kan dibilang abang tadi bahwa si pembunuh itu penjahat apa enggak kan gitu yang bilang abang tadi. Iya. Nah, masalahnya kan makanya saya bilang sama abang tadi, karena dia membunuh Tuhan Yesus karena perintah. Jadi kalau dibilang penjahat, dia belum tentu dia penjahat, karena dia udah perintah dari atasan waktu pada kerajaan itu gitu. Berarti yang melakukan tipu muslihat itu bukan kejahatan. Yang bikin tipu muslihat siapa Bang? Ya imam-imam kepala mahkamah agama, Matius 26 nomor 4 nomor 59. Makanya karena memang pada saat itu kepala-kepala agama itu dia tidak menginginkan Tuhan Yesus karena dia mengajarkan kebenaran. Nanti kalau memang orang itu tidak menginginkan Tuhan Yesus, orang itu mencari masalah-masalah kepada Tuhan Yesus. Makanya dibilang ada tipu muslihat yang dibilang abang tadi itu. Iya, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Berhasil nggak tipu muslihatnya mereka buat ini? Ya, maksudnya bang tipu muslihat itu gimana? Maksudnya abang kayak gimana tipu muslihat itu? Mereka tipu, yang gini loh bang. Gini bang, biar kita nggak biar kita nggak lari dari tema abang. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan kebenaran, kepala-kepala agama itu istilahnya dia udah resah bang, udah resah. Ini nggak benar ini. Semua masyarakat itu bahwasanya Tuhan Yesus tidak benar gitu. Karena dibikin mujizat, bikin ini, dibilang sihir, dibilang ini. Biar Tuhan Yesus itu tidak, bagaimana biar Tuhan Yesus tidak menyebar kebenaran itu gitu. Karena kalau kebenaran itu nanti menyebar seluruh dunia, seluruh pada zaman di situ, orang kepala-kepala agama itu nanti tidak laku lagi. Kira-kira seperti itulah bang gambarannya. Nah gitu. itu pintar. Sekarang pertanyaannya, upaya-upaya ini
menghasilkan pembunuhan terhadap Yesus. Artinya mereka menghentikan kebenaran yang ditorehkan oleh Yesus pada zaman itu dengan cara mengeksekusi Yesus di atas salib. Maka muncul pertanyaan, menghentikan gerakan yang diajarkan Yesus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebenaran yang dia bawa, bagi Kristen yang panen atas kematian Yesus itu, yang berasal dari tipu daya, muslihat, kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu bagi Kristen yang selamat hari ini karena Yesus mati untuk Kristen, itu pahlawan atau penjahat. Sebelumnya bang, makanya kan tadi ada itu perjanjian lama, itu kan udah dinubuatkan bang apa yang terjadi sama Tuhan Yesus gitu, bahwa dia itu akan mati dia akan mati disalibkan dan diolok-olok, dia kan udah dibuatkan duluan bang. Jadi kalau Di mana itu bang? Di mana itu dinubuatkan Yesus akan nanti dibunuh? kita bang, kalau kita nanti bang kita bahas nanti itu nanti jadi kita yang berdua nanti di rumah bang ini nggak bisa lagi naik teman-teman yang lain kan gitu. Itu nggak ada bang, nggak ada nubuatan itu. Makanya Yesus Itu nanti pasti ada, habis bang. nggak ada Itu bang. pasti ada, bang. Nanti setelah Anda turun dari sini, Anda buka kemudian di Yohanes 8 nomor 37, 38, 39 sampai data nomor 46. Anda buka di situ. Kalau ada Bible di situ silakan Anda buka. Di situ Yesus mengatakan, "Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu." Kalau ada nubuatan untuk membunuh Yesus, berarti ada firman itu. Tapi Yesus mengatakan tidak ada firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuhku. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak menjalankan firman. Firman yang ada bang, firman yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, perintah Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Gini kan bang, pada saat itu kan bang, orang itu kan udah dilibatkan dia bahkan Mesias akan datang. Apa benar nggak ini yang datang? Kan seperti itu bang. Contoh kayak gini bang, ada contohnya mangga gitu. Benar nggak mangga ini? Karena seperti itu bang, makanya dia disalibkan. Gitu, tidak ada dalilnya Mesias mati untuk membunuh, menebus dosa-dosa waris. Tidak ada, atau menyelamatkan orang-orang. Yang ada, jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda hanya mendengarkan khotbah gereja kayaknya. Sekarang permasalahannya, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Keluaran berapa tadi bang? Keluaran 23. Nanti bisa nanti. Ya, silakan. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. Satu-satu lah bang. Nah, oke, catat dulu pelan-pelan. Nah, keluaran berapa tadi bang? Keluaran 23 nomor 1 nomor sampai Keluaran 23 nomor 1 sampai nomor berapa bang? Sampai nomor 3. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Oke bang. Nah, oke bang, biar aku pun nggak bisa lama-lama bang. Iya, Jadi silakan. begitu, dibilang abang tadi, ya Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, dia kan gitu. Apakah dia memang membuktikan bang, dia Yesus, dia juru selamat orang Kristen lah saya bilang kan, karena memang dia mati baru bangkit lagi bang gitu. Yang bangkit itu menurut Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu yang bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Abang memang angkatan jahat? Itu abang udah salah apa di situ bang? Intinya gini bang. Kok jadi saya yang salah? Itu dalilnya dong. Angkatan jahat, orang Farisi datang minta tanda ke Yesus. Yesus mengatakan gini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang kalau Anda percaya kebangkitan pada hari ketiga anak manusia, berarti Anda angkatan jahat dong. Kan itu tanda untuk angkatan jahat bang.
Siapa yang menerima bangkit hari ketiga berarti mereka adalah angkatan jahat. Itu kan Yunus, Bang. Kalau Tuhan Yesus kan mana ada seperti itu, Bang? Mana Yesus yang mengatakan, Yesus yang bahwasannya mengatakan, Yesus. Bang. Enggak, maksudnya Baca gini, nomor Bang. 40-nya abangku. Baca Iya, nomor tak ngerti. 40-nya. Maksudnya begini, Bang. Apakah ada Yesus di hari ketiga dia naik bawa apa tadi? Angkatan Yang jahat itu angkatan jahat minta itu kan satu tanda. Dan bukan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda percaya kepada kebangkitan hari ketiga berarti Anda angkatan jahat. Itu Yalah, Bang. tanda. Oke lah, Bang Jum. Oke, saudara. Oke, Siap, Bang. saudara Siregar. Iya, sehat. Salam kenal Bang ya. Ya, siap. Tetap sehat, Bang, Makasih. yang memberikan Sama-sama abangku. Sehat selalu. saya keluar Oke, dulu, sip. Bang, ya. Baik. Kalau enggak turunkan lah, Bang. Mau nonton dulu, Bang. Oke abangku, oke. Siap-siap. Sehat-sehat abang ya. Apakah pembunuh Tuhanmu itu pahlawan? Ataukah pembunuh Tuhanmu penjahat? Tega niat membunuh Tuhan sampai Tuhan harus mati. Membunuh manusia adalah dosa. Apakah membunuh Tuhan adalah pahala? Kalau membunuh Tuhan adalah pahala, sini Tuhanmu biar kami bunuh lagi. Adakah keselamatan bagi pembunuh Tuhan? Kalau ada keselamatan bagi pembunuh Tuhan, maka kami pun akan beli tombak di pasar Senen untuk menombak lambung Tuhan. Biar kami selamat, biar Tuhan dibunuh, agar kita selamat, mari bunuh Tuhan. Halo saudara Gaming, apa kabar? Sudahkah Anda membunuh Tuhan Anda? Pembunuh Tuhan adalah pahlawan. Sebab tanpa mereka dosa yang diwariskan Adam tidak akan ditebus. Oh, jasamu begitu besar. Dosa-dosa bisa dihapuskan karenamu. Oh pahlawan, kaulah yang menyebabkan dosa-dosa penjebolan terhapuskan. Tanpa kamu, dosa-dosa dunia tidak akan terhapuskan. Oh pahlawan, kaukah itu Mas Eko? Halo, selamat malam saudara Yanuale Mandova Yan Kan Korik Puru-Puruam Pajana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Masya Allah. Bisa buka kamera abangku? Lagi bisa buka, Bang? Bisa, silakan abang. Ayo bang, buka kameranya bang.
biar teman-teman juga bisa ini, bisa kenal abang, saya juga bisa kenal abang, kita saling tatap-tatapan. Ada cukup apanya followernya bang? Saya nggak tahu bang, coba ditengok aja pengikutnya sudah berapa. Oh belum ya. Abang, teman-teman kita mempersyaratkan harus buka kamera, gimana abang ini? Nanti setelah cukup 1000 baru abang naik lagi ya bang ya, boleh ya? Boleh bang? Kalau nggak buka kamera bagaimana bang? Teman-teman di bawah nombak dari bawah abang, dipersyaratkan buka kamera. Saya udah capek juga ini buka kamera bang. Gimana dong? Kenapa yang kita omongkan kan tidak mengurangi kualitasnya kalau tidak nampak kameranya bang? Nah ini dia, teman-teman di bawah gimana? Ini permintaan saudara kita, beliau tidak bisa buka kamera, gimana? Tergantung moderator bang ya, bukan akunya bang, tapi moderator yang Ya, di bawah. siap. Iya. Siap. Atau kita tunggu saudara Gunawan, mana tahu bisa. Saudaraku Gunawan yang ganteng dan kemudian baik hati, apa kabar? Baik, tapi lagi di kamar nih, udah kena stroke kemarin. Oh, jangan bang, istirahat aja dulu bang. Abang istirahat dulu, abang nyimak aja di bawah. Iya. Oke. Cepat sehat ya bang ya. Oke. Iya, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Apa yang akan kau berikan para pembunuh Tuhan, karena mereka lah 2 miliar manusia selamat. Betapa besar jasamu, karena kalian saudara kami selamat. Oh, halo saudara, apa kabar? Saudara It's Hoshi. Mana dia? Turun ya dia. Saudara Hoshi turun ya. Abangku Bang Arif yang ganteng, maafkan diriku. Tapi udah tahu kan hotel episode sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Bang Arif, Assalamualaikum. Ada yang sedang merajuk. Kemana teman-teman kita ini? Ayo sekarang dinaikkan teman-teman. Bang Handi ada di atas, Bang Handi. Bang Handi. Loh, Bang Handi mana? Bang Handi? Ada Bang Handi. Tunggu dulu, proses dulu dia. Proses dulu. Iya. Terima kasihku. Ku ucapkan Layang-layang ya. karena dirimu sungguh berjasa. Miliaran Wih, manusia udah kelihatan tuh. menerima hasil upah kerjamu. Tanpa kau bekerja, banyak orang tak selamat. Duhai pahlawan sejati. Ini ada suaraku nggak sih? Ada Bang Andi.
Tapi kenapa? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi. Salam kenal Waalaikumsalam. dari Jawa Tengah. Bisa jadi begini ya? Bang Handi suaranya kedengaran kan dah? Tapi gambarnya nggak ada, tapi di HP yang satu ada. Ada loh. Oh, sudah Ada, Bang kelihatan. Handi. Udah. Akunya yang nggak lihat sendiri. Turun dulu baru naik lagi. Coba cek sekali lagi. Iya, iya. Oke, sip. Loh. Kok tadi perempuannya kok ikut turun? Yati. Waalaikumsalam. Bisa nggak nurunin jemuran di belakang rumah? Ini udah mau hujan ini. Ini udah malam Bang Zuma. Jemuran masih ada di belakang. Ya nanti aku ambil ada. Nah, gitu dong. Lagi di mana? Lagi di stand Malaysia Bang Zuma. Loh, mata saya mana? Hei. Hei. Mata saya mana? Kok nggak ada? Ada yang menulis di bawah tuh. Apa Terima kata kasih tulisan? Bang sudah ditarik di atas Bang Zuma. Saya ngefans sama Bang Zuma sama Bang Handi. Udah lama Iya, banget. makasih. Ini yang dibawa no one, Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Kejam kali abang ini. Gak bagus jaringan ya Bang Handi. Bang Handi monitor nggak? Darahmu Suma halal mau dijadikan tumbal. Ya. Aduh. Gimana nih kok? Kelihatan loh gambar gua di. Lucu ini. Lucu Bang Andi. Iya, Saudara Salomon. Tes. Halo tes. Jadi baru selesai meeting tadi di Zoom dalam rangka persiapan milad api yang kedua. Alhamdulillah. Opung Rambe ikut. Alhamdulillah insya Allah semuanya. Ada beliau. Oh beliau nggak ikut Raw? Nggak. Loh, kok bisa? Kan beliau yang punya acara. Iya juga sih lupa saya. Tadi besok malam lah. Aduh. Beliau yang punya acara. Kok dia Ya nggak itu si datang? Kores tuh nggak bener tuh. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Aduh. Halo saudara, siapa ini yang menghalalkan darah? Silakan boleh naik nggak? Boleh nggak dijambak giginya orang itu? Itu Suniro. Bukan Suniro. Halo Bang Suniro. Halo, Buka kamera Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari sekte mana abangku? Islam Bang. Salam Oh Islam. Surabaya ya. Iya, Masya Allah. Semoga selalu sehat yang Bang. Iya. Iya. Terus kan perjuangan. Makasih abangku. Bang, saya mau turun dulu Bang. Ya. Siap, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam Bang Handi. warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bawah itu dia pripat, nggak bisa dijambak. Udah aku tarik kera bajunya itu nggak bisa itu. Noan. Oh, penakut berarti. Gimana mau Naiklah kau Ten. bagaimana mau menghalalkan darah kalau ketemu aja di sosmed tidak berani? Iya. Baru salah Masya aja Allah. Oten. Barakallah. Wih, apa itu? Masya Allah, apa itu? Nggak ngerti pun aku. Bulan. Kupikir tadi matahari.
It's Hosi. Selamat malam saudara Kristen Muslim. Kalau aku Kristen kak. Boleh silakan. Bisa buka kamera? Oke. Ntar aku pakai masker dulu ya. Iya, silakan. Gani Dandi Kristen Muslim. Gani. Muslim. Bang Gani. Hah? Muslim? Muslim. Ya. Oke bang, izin ya dibawa dulu bang ya. Alhamdulillah. Gak bisa dia aku besarkan ini si Oten. Gak apa-apa, berat-berat memang ini. Gak apa-apa, di situ aja dia. Bro, tanggapi dulu bro, bro itu judulnya bro. Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bro? Itu topiknya dari tadi. Beliau Silakan. mau buka, beliau mau pakai masker bang Handi, baru buka kamera. Pakai masker Oke, baru katanya. mantap lah. Terima kasih pahlawanku, berkatmu Indonesia merdeka. Telah gugur pahlawanku. Nyanyi beneran. Gugur ki. Yudas gugur toh. Iya. Betapa hatimu harus pilu. Bang, cari masker di mana? Nanti jangan-jangan kau belanja ke toko. Halo kak. Oh, udah dapet. Ini kenapa kak siapa Bunda Rahma sama ini enggak on cam? Mereka bukan mereka bukan narasumber. Saya dari Islam, saudara kita ini saudara Hosi dari Kristen. Mari kita buka kamera. Mereka hanya membuat kopi, kalau abang minta teh dibuatkan teh. Silakan. Ya aku sebenarnya dari tadi malam lihat live-nya Bang Suma tuh kayak kayak menghina Yesus lah gitu, kayak jadi aku kayak tertarik nih. Pengikutmu ini surat 162 loh, dan 162.000. Ayo buka kamera. Buka kamera aja bang, enggak masalah kok. Biar apa yang menurut abang yang perlu diluruskan nanti kita diskusikan. Udah buka loh ini kamera. Belum di sini. Kok nggak nampak ya? Sudah dibuka ini Kak Zuma. Ini saya undang, silakan. Saya sudah undang, buka, coba. Ya itu coba dijawab. Saya sudah buka Diterima. kamera. Tunggu, menunggu dulu. Ini jeda waktu ya. Sudah dibuka. Iya sabar ya, sabar. Keren Bang pengikutnya. Indra Kurniawan, terima kasih Bang Indra telah mengunjungi ya channel celek kita ya, Julkifli Maba, Sandis Lebes channel ya. Makasih Bang Indra Kurniawan. Nah, udah muncul. Udah. Iya. Iya, ada ini dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan Kak. Oh, Protestan. Oh iya. Yang mana yang ada ini katakan saya menghina Yesus? Enggak, bukan di ini. Tadi malam sih. Kayak tadi malam tuh Bang Suma itu bilangnya bertuhan atau apa itu? Kalau enggak. Ya, Yesus kan memang bertuhan. Justru kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan, itu justru Anda yang menghina. Karena Yesus itu jelas bertuhan. Aku panggilnya Kak ya. Ya, boleh. Itu di bertuhannya itu dari mana, disimpulkannya dari mana? Ya, kalau kita melihat ya, Yesus itu berdoa. Ya kan? Ya. Kalau Yesus berdoa itu membuktikan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Enggak gini. Aku gimana ya? Enggak pendeta, enggak. Aku juga hanya orang Kristen yang berdosa juga, tapi yang setahu aku tuh
Yesus itu Allah Tritunggal. Nah, itu yang ngajarin siapa? Di Alkitab lah. Bukan Yesusnya. Maksudnya? Kan harus Yesus yang dipercaya, abangku, adikku. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, terus kenapa Kak Suma ini bilang kalau dia bertuhan atau apa itu? Ya karena Yesus bertuhan kan, makanya. Yesus bertuhan, makanya kita harus percaya ke Yesus. Yesusnya bertuhan. Yesus berdoa. Yesus mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Bapa, berarti dia bertuhan. Bahkan dalam Yohanes 4 kan diterangkan tuh. Kalau Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Menyembah katanya. Berarti dia hamba. Ya, dia itu Allah Tritunggal. Kayak mana ceritanya dia Allah? Itu gimana bahasanya itu? Allah Tritunggal sementara Yesus sendiri bertuhan. Bagaimana maksudnya? Ini maksudnya Bang itu yang Bang Suma yang nggak ngertinya di situ. Allah Tritunggalnya ini yang kita percayai. Oke, coba. Kalau dari agama Islam atau apa mungkin nggak percaya, tapi kalau kita itu percaya. Ya itu kan kepercayaan yang tidak diajarkan Yesus, adek. Di mana Yesus mengajarkan Allah Tritunggal? Yesus mengajarkan di mana? Kalau adek ini lihat di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 3 jadinya. Maksudnya bukan 3 orangnya. Tapi kalau dikatakan satu-satunya, apakah masih ada unsur lain di luar daripada satu-satunya itu? Maksudnya Tritunggal itu di dalam satu Allah Tritunggal gitu. Maksudnya dalam satu jiwa itu Tritunggal. Allah, berarti ada Allah. Gimana? Berarti? Ya, berarti ketika Maria melahirkan, dia melahirkan Tuhan Bapa juga di situ. Ketika Yesus dibunuh, berarti Bapa mati juga di sana. Enggak, dia kan udah dinubuatkan sebelum dia ada, sebelum dia lahir. Dinubuatkan sebelum dia lahir. Dia dinubuatkan juga bukan anak dari ini. Maksudnya emang dari Roh Kudus dia. Nah, yang jadi permasalahan, dia dinubuatkan menjadi Tuhan atau dinubuatkan menjadi daging? Dinubuatkan menjadi Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan yang belum ada pada saat Tuhan bernubuat. Itulah dia kan diturunkan gitu menjadi Tritunggal. Maksudnya? Itu dalilnya Tritunggal di mana sih? Ada di Alkitab. Pertanyaannya ini Bang Zuma ini kalau baca ayat itu di Alkitab kayak potong-potong lah gitu. Kayak diambilnya satu kata gitu, tapi kayak tadi aku baca di bawah itu ada penjelasannya. Di mana itu? Coba Adik jelaskan. Aku udah lupa ayat-ayatnya sih. Yang orang-orang yang tadi kan Bang Zuma banyak kan ngomong ayatnya. Nah itu di bawah-bawahnya itu aku baca terusannya itu. Nggak cuman itu aja kayak. Nah, pesan yang disampaikan kemudian setelah saya baca sepotong kayak gitu, beda nggak setelah baca satu data? Ya beda, harusnya beda. Oke, contoh data yang mana yang kemudian saya baca? Nah itu lalu banyak tadi yang sama siapa Bang Zuma suruh catat itu kan. Aku lupa juga ayat-ayatnya. Tempat aku buka tadi. Iya, yang mana ya? Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, coba adik ini tunjukkan ke kami yang ada di sini satu data dari pengakuan Yesus yang menghantarkan dia itu menjadi sehakikat dengan Tuhan atau memiliki sisi keilahian.
Maksudnya satu data yang dari Alkitab. Iya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah memiliki unsur ketuhanan, sehingga dia layak duduk sebagai pribadi Tuhan, yang satu di antara 3 pribadi Tuhan yang Kristen. Gini maksudnya, aku kan bukan pendeta, aku nggak hafal semua ayat itu. Masa aku harus cari satu-satu di Alkitab? Alkitab kan nggak tipis. Iya, minimal ada ini, ketika mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, minimal ada data yang Anda pahami. Masa beriman, masa percaya kepada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu? Kan gimana itu ceritanya? Ya, aku Beriman mengikuti sesuatu yang ada ini tidak tahu, itu gimana ceritanya? Itu kan sesat namanya itu. Mengikuti sesuatu yang adik sendiri tidak tahu, itu namanya sesat. bukan sesat, Bang. Itu iman kita sebagai Kristen. Ya, iman itu gini. Iman itu apakah landasannya akal atau hanya percaya saja? Percaya sebagai orang Kristen lah, Bang. Ya, dasar percayanya itu akal atau percaya tok? Ya gimana percaya? Ya percaya. Enggak pakai akal. Imani gitu. Ya, enggak pakai akal. Maksudnya nggak pakai akal gimana? Kan kalau kita misalnya nih, Anda percaya ini pulpen, karena Anda lihat. Ya. Sekarang Anda percaya enggak kalau Tuhan itu ada 3 pribadi? Iya, percaya. Nah, di mana Anda lihat itu? Tertulis di mana? Di Alkitab kan sering di Iya, di mana di Bible ini di mana kalau ada 3 pribadi? Yesus mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, itu tertulis di mana? Nah, itu yang saya bilang saya bukan pendeta, kan pendeta yang ngomong di. Berarti iman Ade ini hanya berdasarkan yakini saja, percaya saja. Iya, imani, makanya itu kita bilang kan, kita sebagai orang Kristen kan, mungkin kalau buat umat yang lain ya nggak percaya gitu. Iya kan? Iya, kalau kami di Islam itu iman itu harus selaras dengan akal. Jadi kita beriman kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad itu karena kita tahu ilmunya. Itu di Islam. Jadi ketika kita mengatakan kami menyembah kepada Allah, Tuhan satu-satunya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Maka Tuhan kami tidak kemudian punya kesulitan untuk ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana wujudnya? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ketika kami mengatakan, wahai engkau yang maha besar, Tuhan mendengarkan. Karena Tuhan kami maha mendengar. Nah sekarang kalau ada ini mengatakan, wahai Yesus, Yesus dengar enggak? Ya terus kalau Bang Zuma berdoa juga, Allahnya Bang Zuma dengar. Iya, Anallah as-sami, sesungguhnya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Iya, kita juga di Alkitab ada itu. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus maha mendengar. Nah itu yang Nggak ada dalilnya, itu masalahnya, nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya. Tapi saya yang nggak tahu. Memang nggak ada. Coba ada ini, ada nggak HP di situ? Coba kamu Google, cari di Google Yesus maha mendengar, itu tidak akan ada. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Masakan ada Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Terus gini, kalau Bang Zuma berdoa itu tidak maha tahu juga pohon ara berbuah, guru saya. Iya. Lanjut. Dia gimana? Jawab nggak? Apa tuh? Kalau Bang Zuma berdoa, dia jawab nggak? Umat Islam ketika berdoa, Tuhan kami tahu. Tergantung dari Tuhannya, mau mengabulkan sekarang atau mengabulkan nanti. Tapi Tuhan kami mendengar. Tuhan lebih tahu, hambaku membutuhkan ini, hambaku membutuhkan ini. Nah sekarang permasalahannya, ketika Tuhan itu maha mendengar, yang tahu kemudian tentang diri-diri kita itu adalah Tuhan kita. Nah permasalahannya di Anda nih. Ada enggak ketika Anda berdoa Yesus itu mendengarkan doa Anda? Tidak ada dalilnya.
Yesus mau mendengar. Kenapa dia tidak maha mendengar? Karena dia manusia. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan dirinya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Apa kata dia? Dalam Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Berarti sehebat-hebatnya Yesus, bagi Yesus dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu dari mana Kristen melantik dia jadi Tuhan? Sekarang kalau ada ini hari Minggu, ada nggak bisikan atau panggilan untuk ke gereja? Bangun, ganti baju, mandi, gereja sana. Ada nggak bisikan itu? Adalah, saya gereja tadi. Nah, itu yang membisikkan Anda siapa? Adik ini siapa? Bukan bisikan atau apa, tapi emang kewajiban kita umat Kristen. Ajakan hati kan? Ya iya. Nah, itu yang membisikkan hati Anda itu siapa untuk ke gereja? Kok siapa sih? Ya iya dong, harus. Maksudnya, nah kalau Bang Zuma itu kalau ke apa ya kalau Islam ya? Masjid. Masjid itu ya ada perintahnya. Ada perintahnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya, wahai orang yang beriman, dirikanlah salat Jumat kan? Ada perintah. Kami ke masjid salat Jumat, ada perintah. Nah sekarang yang memerintahkan itu siapa? Pencipta kami, Allah. Nah sekarang yang memerintahkan Anda ke gereja siapa? Ya kita ke gereja untuk mencari inilah keselamatan lah dari Tuhan. Nah, perintahnya siapa, adekku? Maksudnya gimana ya? Kayak ya itu emang udah kewajiban kita lah. Nah, yang mewajibkan itu siapa? Untuk bagaimana? Yang mewajibkan itu siapa? Mewajibkan itu sudah kewajiban kita sebagai umat Kristen, Bang. Nah itu dia, makanya siapa yang mewajibkan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu siapa yang membisikkan kalian secara kompak di dalam hati kalian, dalam benak kalian, untuk berjalan ke sebuah gedung untuk memuji sosok yang kalian sebut Yesus Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Tetapi Anda secara berkelompok menyembah sosok Yesus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Murid Yesus dinasihatin, hei kamu, hati-hati, waspada. Banyak penyesat yang akan datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama siapa? Nama siapa dipakainya, Dek? Ketika dia katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai oleh penyesat ini? Nama siapa? Pasti Bang Zuma ini mau menginikan nama Yesus kan? Nah kan Yesus yang bicara. Yesus yang bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu datang memakai nama siapa? Nah yang dimaksud penyesat itu siapa itu? Ya tunggu dulu. Penyesat itu siapa? Yang memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, di gereja pakai nama Yesus gak? Ya iyalah, maksudnya dalam firman Tuhan gitu. Memakai namaku. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di bukan masjid bilang akulah Kristus, Bang. Saudara, kayak penyesat gini, itu pendeta penyesat itu bahkan pendeta itu memakai nama Yesus. Tapi bukan bilang aku adalah Yesus, kan Bang Zuma tadi bilang gitu. Enggak, penyesat itu memakai namaku. Siapa aku? Yesus. Ya, berarti pendeta-pendeta memakai nama Yesus gak? Memakai nama Yesus lah. Nah,
Penyesat itu memakai nama Yesus. Tapi dia bukan Yesus kan? Memang bukan Yesus. Maksudnya pemberitaan firman-Nya. Pemberitaan penyesat itu menyesatkan orang lain dengan menggunakan nama Yesus. Yesus yang mereka jual. Ayo sini, kalau kau ikut jadi jemaatku, ada Yesus loh yang menyelamatkan kita. Ayo mari kita sembah. Yesus itu adalah Kristus. Yuk sini yuk semuanya. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Benar nggak itu terjadi di gereja? Memakai nama Yesus. Bukan, gimana ya, mereka itu menyampaikan firman atas dasar firman Tuhan, Bang. Bukan kayak Bang Zuma tadi, kayak ayo gitu. Ya, sekarang mereka menjual. Coba kalau pendeta Anda menjual nama Siddhartha Gautama, ada nggak yang mau ke gereja? Gimana? Kalau pendetanya tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai nama bom-bom, ada nggak yang ke gereja? Kalau pendeta nggak pakai nama, nggak bawa, laku nggak ajarannya? Nggak bisa lah dia jadi pendeta. Kenapa itulah yang dimaksud. Kenapa asumsinya gitu? Lah, jadi apa asumsi kita terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 ini? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang yang membawa nama Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ustadz kok menyesatkan banyak orang? Itu pengakuannya, Dek. Coba Anda buka, ada Bible di situ. Kalau saya Bibelku banyak, 1, 2, 3. Di situ ada 40 Bible saya di rumah. Ada 40 lebih. Saya pelajari semuanya. Baik yang original teksnya, bahasa Yunaninya juga ada. Kamu sebagai orang Kristen justru jauh dari kitabmu. Pantas aja kamu keenakan dengar musik, orang bernyanyi. Malam kudus. Gini Bang, kan dari awal aku udah bilang, aku bukan pendeta kan. Nah justru itu mudah disesatkan adikku, karena kamu bukan pendeta. Ya, kamu mudah kan dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang itu datang kepada adik ini memakai nama Yesus. Bukan dia yang berkata, aku Yesus loh. Enggak. Tapi dia memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yesus itu Tuhan loh. Ini kita buktikan ya. Coba buka Matius 7. Nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu. Namun pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa yang memanggil bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus. Iya, dalam nama Yesus. Itu siapa? Ya kita, aku juga gitu. Orang Kristen kan? Iya. Nah, berarti siapa yang diusir? Setan lah. Enggak, yang diusir Yesus nanti siapa? Setan lah. Ya, berarti kalian setan. Kristen. Dalam nama Yesus kan, kita ngusir setan lah. Nah, begini adikku dengarkan. Di dalam Matius 7, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, maksudnya di ujung-ujung hari kiamat, di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, hari terakhir sebelum kita ke surga atau kita ke neraka, banyak orang datang di penghakiman, di hari penghakiman banyak orang datang nih. Ketika orang dihakimi, semua pada minta tolong kepada para nabi. Semua minta tolong kepada junjungannya. Kami umat Islam memohon kepada Nabi Muhammad untuk dibantu agar selamat. Orang kaumnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk diselamatkan. Kemudian kepada orang yang mengaku pengikut Yesus juga datang kepada Yesus untuk minta tolong untuk diselamatkan. Kalian datang kepada Yesus. Apa kata dalam Matius itu? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti
Aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus. Sekarang siapa yang menggunakan nama Yesus mengusir setan? Kami Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Berarti yang diusir adalah? Ya maksudnya kan nggak kayak aku ya. Aku kan bilang berdosa. Mungkin orang-orang berdosa lah yang menggunakan nama Yesus. Iya kan? Ada dua kelompok yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, murid-muridnya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apakah orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau Anda baca Yesaya 45, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, atau Yesaya 46, mulai dari nomor 5, apa kata Tuhan di situ? Hendak dengan siapa kamu akan mempersamakan aku? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Hanya aku Tuhan, tidak ada yang lain. Iya. Nah itu kan kehendak Bapa ini sunat. Jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Bapa. Aku aja Tuhan, tidak ada yang lain. Sunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Tuhan. Kata Yesus, tidak setiap orang yang memanggil Itu aku kan Tuhan. sudah digenapi di perjanjian baru, Bang. Maksudnya? Berarti Anda membatalkan perintah Tuhan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru kan. Di mana Tuhan akan mengatakan penggenapan itu adalah menghapuskan perintahnya. Sedangkan di dalam Kejadian dan Imamat itu dikatakan bahwa perjanjian kekal Tuhan itu untuk selama-lamanya. Namanya juga perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal tidak boleh diganti. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, nggak bisa diganti kan, kata Bang Suma kan. Nah, Iya. tadi juga Bang Suma bilang apa Alkitabnya Islam, Al-Qurannya. Al-Quran. Itu datangnya terakhir kan, untuk Iya. diganti, dirubah yang kitab sebelumnya kan, kesalahannya kan. Dengarkan. Taurat datang untuk Bani Israel. Ya berarti itu Yesus- kan juga buatan tangan kan. Apanya? Kan Al-Quran datang terakhir untuk mengganti, merubah kitab-kitab sebelumnya. Bukan mengganti, buatan merubah, tangan. bukan. Enggak. Tadi- Jadi Al-Quran itu datang untuk meluruskan orang-orang terdahulu yang sudah merubah-rubah firman Tuhan. Nah, yang datang yang meluruskan itu manusia enggak? Tuhan yang datang mengajarkan wahyu melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu. Sama seperti Yesus. Yesus menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu. Yesus menerima wahyu untuk umatnya, Bani Israel. Tidak ada Yesus menerima wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah berkata di dalam Injil, dalam Bible, berkata kepada orang Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Gimana? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat. Dari Bani Israel. Anda percaya? Percaya nggak pernyataan Yesus itu? Iya, percaya. Nah, Anda sendiri Bani apa? Ya maksud Iya. Tapi kan Kristen. Iya, Anda sendiri Bani apa? Yesus mengaku aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Dia itu bukan cuman Israel, Bang. Mana dalilnya? Mana pengakuannya?
semua Mana pengakuannya? manusia yang percaya kepadanya. Mana pengakuannya Yesus? Mana? Hah? Maksudnya pengakuan Kalau aku diutus untuk seluruh manusia, mana? Dia mengatakan semua manusia yang percaya kepadanya. oh enggak, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok dibantah pengakuan Yesusnya dibantah? Itu kan cuma Yesus yang di satu ayat itu kan. Nah sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Ada. Nah itu saya kan bilang saya nggak baca semua. Berarti iman ade ini, berarti iman ade ini cuman asumsi doang. Bukan asumsi bang. Ya, Matius 10. Gini lah. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang mengajarkan kalian Kristen ini siapa? Mengajarkan Kristen. Iya, menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, yang ngajarin siapa? Alkitab lah, kita kan. Nah, Alkitab ini, Bible ini tulisan siapa? Tulisan manusia. Al-Quran tulisan siapa? Al-Quran itu tulisan manusia. Sama kan? Nggak sama dong. Kok nggak sama? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setelah menerima Al-Quran, misalnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Misalnya nih, ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan. Ketika ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat menghafal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad memerintahkan muridnya, coba kau bacakan surah Al-Anfal yang tadi. Para sahabat membacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka menghafal. Nabi Muhammad memerintahkan, sebarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain menerima, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika perang terjadi, banyak penghafal Al-Quran ini wafat. Sehingga mereka kemudian mengatakan, kita tuliskan hafalan kita. Maka Al-Quran yang ada di kepala dipindahkan di buku. Nah, umat Islam sudah dua senjata nih tentang kitab sucinya. Yang pertama hafalan, yang kedua buku. Apabila ini hilang, ada di sini. Apabila ini hilang, ada di sini. Sekarang pertanyaan saya. Yesus menerima Bible, Injil. Yesus menerima firman dari Tuhan. Setelah Yesus terima perkataan dari Tuhan, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima firman yang mana? Mereka menerima firman Tuhan lah. Ya, yang mana? Yang mana? Maksudnya dalilnya. Iya, dalil-dalil yang firman Yesus terima itu yang mana? Yang pertama diterima yang mana? Selanjutnya yang mana? Dan siapa di antara muridnya yang menerimanya? Kalau Bang Suma tanya dalil, aku nggak tahu lah dalil di mana. Minimal yang menerima perkataan Yesus itu siapa? Nggak ada kan? Yang menerima perkataan Yesus. Ya, ini Bible saudara ini hasil penyelidikan orang-orang, bukan hasil pengajaran Yesus kepada muridnya. Coba Anda habis ini, Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, ini kata Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Sehingga aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu Theophilus. Berarti kitabmu ini adalah hasil penyelidikan yang disusun untuk diberikan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Nggak ada yang tahu. Nah inilah kitabmu. Kalau Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabatnya, dan dia ceritakan isi Al-Quran itu kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan legalitasnya apa? Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengatakan, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Injil, Matius, terimalah Roma Galatia? Nggak ada. Yesus tidak mengenal kitab ini.
Nah gini, mereka kan manusia juga kan berarti. Kan tadi Bang semua katanya jangan percaya manusia kan. Bedanya adekku, Nabiku Muhammad bertemu langsung dengan penulis Quran dan penghafal Quran. Al-Quranku dihafalkan, Dek. Nah itu yang dipercaya umat Islam kan. Iya, betul. Nah sekarang Al-Quran di kitabmu ini dari mana? Ini Entah. dari mana? Itu kan Ini dari mana? dipercaya Ini dari mana? dipercaya oleh umat Islam kan. Iya, Al-Quran. Al-Quran saya Enggak, itu disampai. maksudnya kebenaran semuanya itu kan ditulisnya sama Nabi siapa? Muhammad kan. Iya. Manusia juga kan. Nah, dia dipercaya menerima wahyu kan. Dipercaya oleh semua umat Islam gitu. Iya, karena mereka bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan sahabatnya dihafalkan, dan Al-Quran sejak diterima Nabi Muhammad sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya, gini. Itu semua umat Islam percayanya itu kan. Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau di kitab itu kita percayanya juga itu gimana? Kan sama, kita percaya atas Iya, betul, atas dasar betul. Islam, atas dasar Kristen gitu. Betul adikku, saya percaya itu, saya paham itu maksudnya. Anda percaya kitab ini kan? Tapi sekarang kalau kita ditanya, ini kitab dari mana? Kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak mengenal ini? Kan harus ada legitimasi dari Yesus. Kalau Al-Quran ini, Nabi kami mengatakan, terima Al-Quran dari sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah, dari sahabat-sahabatku. Nah, ada legitimasi kan kepada manusia, wahai manusia, terima Al-Quran itu dari sahabat-sahabatku. Berarti ada legitimasi. Sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus tentang buku ini? Nah, itu yang katanya sahabat-sahabatnya itu siapa? Manusia juga kan? Ya jelas dong, manusia kan dia yang menghafalkan Al-Quran dan dia yang menuliskan Al-Quran atas perintah Nabi Muhammad. Ada legalitas. Sekarang ada nggak legalitas kepada Lukas dari Yesus? Ada nggak legalitas dari Yesus kepada penulis kitab ini? Ada nggak legalitas kepada Lembaga Bible Indonesia untuk merevisi dan mengoreksi setiap saat buku ini? Ini kenapa selalu dikoreksi, kenapa selalu direvisi setiap saat oleh Lembaga Bible? Apa otoritasnya? Itu terjemahannya, Bang, bukan ininya. Nah, sekarang kalau terjemahan direvisi berarti ini bukan firman Tuhan kan? Maksudnya terjemahannya bukan diganti gitu. Terjemahannya Begini, maksud saya gini, boleh nggak firman Tuhan itu dikoreksi oleh manusia? untuk terjemahan bahasanya kan. Iya, pertanyaan saya, Bukan boleh artinya nggak tetap sama kan? boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Asalkan nggak diganti menurut saya boleh lah. Pertanyaan saya ulang, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Ya boleh. Asalkan nggak diganti kan isinya. Kan terjemahannya untuk gini. Misalnya bahasanya beda kan gitu. Untuk kan bukan cuman untuk orang Indonesia aja. Nah, ini Bible selalu direvisi dan dikoreksi. Kenapa bisa? Untuk bahasanya kan, sekali lagi. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan dong. Lah, firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Koreksinya bahasanya, Bang. Bukan ininya. Iya, betul. Ini bahasa Indonesia loh. Ini bahasa Indonesia. Iya, maksudnya terjemahannya kan untuk Terjemahan ini kenapa bisa dikoreksi? Kenapa? biar orang lain cocok mengerti gitu. Misalnya orang di luar Indonesia. Dan ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan untuk seluruh orang Kristen, Bang. Dengan demikian, Yang ada di dunia, kan? dengan demikian berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Enggak lah, masa manusia dari Tuhan? Ini diperbaiki loh, diperbaiki oleh manusia. Bahasanya kan Iya, diperbaiki bahasanya oleh manusia ini. nah gini, aku tanya nih. Berarti Tuhanmu, Gini, aku tanya, Bang. tunggu, berarti Tuhan saudara adik ini
tidak maha tahu. Kenapa? Karena firman-Nya masih perlu dikoreksi, masih perlu dibenarkan. Bang Suma, Kan begitu. Bang Sumanya ngomong gitu, menurut Bang Suma, oke. Nah, gini aku tanya. Al-Quran, nih tak kasih. Tanya. Gini, dulu berarti kan nggak ada kertas kan ya? Nggak ada kertas sama itu. Berarti semuanya itu ditulis di ini kan? Kayak tadi lah, dihafal kan? Ya dihafal. Betul. Ya mungkin dulu ditulisnya di batu atau apalah gitu kan? Dihafalkan. Itu tradisi dalam Islam, pertama kali Al-Quran itu adalah dihafalkan. Nah, dihafalkan bisa juga diganti gitu. Nggak bisa. Cobalah di sini. Ini contoh ya. Coba Bunda Rahma ngaji. Saya yang mendengarkan Bunda Rahma ngaji. Silakan Bunda Rahma. Saya bukan. Ya gini. Pasti saya tahu kalau Bunda Rahma keliru baca. Pasti kalau Bunda Rahma keliru baca, pasti saya tahu. Gini. Itu udah jadi hafalan kan? Iya, karena kami menghafalkan. Makanya tidak bisa. Kalau bacaannya salah, saya pasti tahu. Karena itu kan dalam satu bahasa kan. Nah, itulah Al-Quran. Sekarang Al-Quran ini bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Ya nggak bisa. Loh, bisa dong. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris boleh. Iya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia boleh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang firman Tuhan yang mana? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Firman Tuhan menurut saya semuanya lah, dua-duanya. Kalau terjemahannya bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya bisa. Nah, kenapa bisa dikoreksi? Karena itu bukan firman Tuhan. Karena orang yang akan membacanya nggak akan ngerti. Nah, kalau begitu berarti Tuhan tidak maha tahu. Karena dia berkata sesuatu yang manusia tidak ngerti. Berarti maunya Bang Suma itu firman Tuhan dituliskan dari semua bahasanya ini ditulis semua gitu. Bukan begitu, adik. Yang firman Tuhan itu adalah bahasa yang dipakai oleh nabinya menerima. Seperti Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wahyu, itu firman Tuhan. Nah, terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa nggak dikoreksi? Bisa. Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak boleh dikoreksi. Itu firman Tuhan. Dia punya kedudukan tertinggi. Yang tinggi bahasanya ini di atas bahasa manusia. Dia nggak boleh dikoreksi. Ya, oke. Nah, itu kalau firman Tuhan. Sedangkan ini terjemahan. Siapapun bisa mengoreksi. Ini kurang tepat ini, koreksi lagi. Kenapa? Karena ini bukan firman Tuhan. Bukan koreksi lagi kan terjemahannya Diperbaiki. Direvisi terjemahannya kan, bukan artinya. Direvisi. Maksudnya apa direvisi? Terjemahannya agar orang mengerti lah. Nah, Orang yang tadinya tidak begitu bunyinya, dirubah supaya begitu bunyinya. Berarti ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah. Nah, kalau begitu berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui sampai-sampai firman-Nya harus dirubah supaya orang lain mengerti. Nah, Bang Suma ngomong gitu berarti maunya itu Tuhan itu tulisnya pakai semua bahasa di dalam situ. Gitu. Yesus menerima dalam bahasa Aramaik. Firman Tuhannya tidak boleh dirubah. Yang bisa dirubah itu terjemahan. Karena terjemahan itu adalah terjemahan kan yang dirubah, bukan artinya. Ya, bukan artinya lah. Karena terjemahan bahasa Indonesia. Kan gitu. Ini Al-Quran, ini terjemahannya. Yang mana yang bisa dikoreksi manusia? Bisa nggak ini dikoreksi? Bisa lah. Firman Tuhan dikoreksi. Terjemahannya kan? Nah, kalau terjemahannya bisa dikoreksi karena ini bukan firman Tuhan. Enggak, maksudnya yang Al-Qur'annya. Iya, Al-Quran ini tidak bisa dikoreksi. Bukti bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Ya, Kenapa ada terjemahan? Kenapa ada terjemahan? Karena terjemahan itu upaya manusia untuk tahu isi dari firman Tuhan. Nah, iya. Nah, firman Tuhan ini tidak boleh berubah kan? Firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Iya.
Manusia boleh berubah bahasanya. Manusia boleh berganti-ganti bahasanya. Manusia boleh rasa bahasanya mengalami perubahan. Tapi ini nggak boleh kan? Ya, nah Karena ini firman Tuhan. Ini diganti-ganti adikku. ganti-ganti terjemahannya kan, bukan artinya. Kembali lagi. Ya, artinya lah yang diganti. Kok artinya yang diganti? Ini bahasa Indonesia arti dari bahasa apa? Soalnya gini nih, misalnya orang Amerika kan, misalnya Kok nggak paham-paham ya? sama bahasa Indonesianya kan. Iya, sekarang di bahasa Indonesia aja ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan Silibur, ada terjemahan BIS, banyak terjemahan-terjemahan. Yang mana yang firman Tuhan? Semuanya firman Tuhan, Bang. Hah? Iya. Berarti Tuhan pada saat itu berfirman dalam bahasa Indonesia? Enggak lah. Lalu? Maksudnya ya semua yang Bang Zuma bilang tadi firman Tuhan kan itu. Loh. Bagaimana bisa dikatakan firman Tuhan antara satu dengan yang lain itu bertentangan? Gimana ceritanya? Kok bertentangan kan sama artinya. Sekarang begini. Kalau di terjemahan baru dan terjemahan lama itu sangat-sangat berbeda. Kita buka contoh ya. Ada nggak yang punya di YouTube saya? Ada nggak ya? Ada nggak yang bisa buka Bunda Rahma? Ada nggak bisa buka Bunda Rahma? Iya, terjemahan lama, terjemahan baru ya Gurunda. Iya, buka aja salah satunya. Nih, ayat berapa? Nah, coba kita lihat di dalam tunggu Bun. Sabar. Kita ambil supaya singkat, supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya lihat di Alkitab Sabda dulu. Coba Bunda Rahma lihat di Yehezkiel 34 nomor 16 Alkitab Sabda. Yehezkiel 36. 34 nomor 16. 34 16. Iya. Tapi ini aku udah nggak lama lagi Bang, soalnya Iya nggak apa-apa, kita yang satu ini aja Bang. Aku nggak di Indonesia soalnya. Oke sip. Udah jam 1. Di mana? Yang mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Nah, terus ini Terjemahan baru, sambil dicari, terjemahan lama. aku tanya ini, Alkitab Sabda Bun. sambil nyari aku, Sabar dulu. Ini. Alkitab Sabda ini Gurunda. Iya. Nah, coba dibaca Bunda. Yang hilang akan kucari, terjemahan barunya ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukeluarkan, kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan. Ya, kulindungi. Yang Nah, coba kulindungi dalam bahasa aslinya apa? Kulindungi. Bahasa aslinya apa, Bun? Enggak dikasih lihat dulu tadi, Bun. Dikasih lihat, kulindungi itu dikasih lihat dulu. Supaya dia mana kulindungi mana? Itu kulindungi ya. Akan kulindungi. Coba tekan nomornya. Cek. Apa artinya di situ? Memusnahkan, memundahkan. Nah, mana yang betul? Ternyata kata aslinya di situ tidak sama dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Bahasa aslinya samad, artinya dimusnahkan. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara ini samad, artinya dimusnahkan. Tetapi yang tertulis di dalam terjemahan itu adalah apa tadi? Dilindungi. Sama enggak dimusnahkan dan dilindungi? Sama enggak?
Tuh dimunahkan atau dipunahkan atau dimusnahkan, dihilangkan. Ada kan? Dibinasakan. Dibinasakan. Beda. Sedangkan yang ada di Indonesia tertulisnya dilindungi atau kulindungi. Sama nggak itu, Dek? Nah, coba yang versi Inggrisnya apa? Ya, ini terjemahan original teksnya ini yang kita lihat. Inggrisnya mau lari cincong cong ceng cong ceng. Intinya Ya. aslinya itu samade. Samade itu artinya ku binasakan atau ku punahkan. Sedangkan di kitab Anda di Indonesia ini tertulis ku lindungi. Yang mana yang firman Tuhan? Ku lindungi atau ku munahkan? Gini, kalau Ku binasakan. artinya sama menurut aku. Gini, Hah? Dibinasakan dengan dilindungi sama. gini ya. Nah, inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Nah, memakai namaku. Bang Zuma selalu itu kayak apa? Menyampaikan sesuatu yang Kok jadi Masa saya yang orang salah? Indonesia nggak paham? Ini kulindungi. makanya dengar dulu kalau Sudah berapa lama di luar negeri ada ini? Kulindungi dengan kubinasakan kok sama. makanya dengar dulu kan. Aku melindungimu adekku dengan aku membinasakanmu adekku sama. Waduh. Gini, makanya aku baru ngomong satu kata Bang Zuma udah Ya karena Anda hanya mau menyesatkan. Pasti kau mau menyesatkan. Silakan Anda coba jelaskan ke saya. Ayo. gini. Hmm. Kalau itu kan kulindungi dengan apa tadi? Kubinasakan. Membinasakan kan. Nah, kalau Yesus membinasakan aku, terus dia apa? Apalah orang ini. Menyelamatkan. Iya kan? Apa hubungannya dengan Yesus dengan ini kita berbicara mengenai kita bukan mengenai Yesus. Artinya kan? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di sini orang gendut dilindungi Ya, dan dibinasakan apa sama? Kau itu bisa Nah. bahasa Indonesia enggak sih? Saya aja jadi apa ya sama kamu ini? Sabar benar Gurunda. Ya, makanya kalian itu baru aja satu kata kalian udah gini. Soalnya Contoh ini Bang banyak lah Bang. Lanjut Gurunda. ini dilindungi dibinasakan kok sama, gimana ceritanya? maksudnya dia membinasakan untuk melindungi gitu. Makanya diterjemahkan di Astaga. apa? Aduh, ya Allah. Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bang. Nah, soalnya Percuma kita diskusi kalau ternyata tujuannya hanya untuk menyesatkan. Mending ada ini istirahat, salam kenal ya. Di gereja silakan isap-isap ibu jari kaki pendeta kalau gitu. Percuma kita diskusi panjang lebar. Saya pikir saya diskusi dengan manusia. Ternyata saya diskusi dengan penyesat juga. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia jemaat biasa, mau dia pendeta, ternyata mereka sudah terlatih, saudara-saudara. Sudah terlatih ternyata. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Susah ini. Kalau begini terus kehidupan mereka ini susah memang. Makanya waspada kepada penyesat. Penyesat itu akan menyesatkan engkau. Tai sapi akan dikatakan dalam hatimu itu adalah beras ketan hitam campur santan. Padahal teh sapi. Penyesat itu gitu. Antoni. Kulindungi katanya. Padahal di situ dibinasakan. Kata dibinasakan aja bisa mereka rubah menjadi kulindungi, saudara-saudara. Astagfirullahalazim, ku binasakan dengan kulindungi sama enggak? Sama katanya. Sama. Ini saudara, ku tanya sama kalian. Baru satu kata yang kita temukan. Belum yang lain. Ku binasakan diganti kulindungi. Popok kapang. Parakang. Memperbodoh diri memang Oten demi dogma doktrin. Antonio Kristen Muslim saudara. Pantasan bebas-bebas aja mengganti seenak perutnya. Ternyata jemaatnya juga oke-oke aja. Jemaatnya oke-oke aja. Katanya ya itu sama aja. Oh my God. Kalau sudah kayak begini sebuah agama,
Neraka jahanam tempatnya. Antonio Kristen Muslim. Mati aja. Astagfirullahaladzim, teman-teman Kristen. Ini minta naik lagi dia, bagaimana nih? Siapa? Itu tadi si Oten. Udahlah dek, udah dek, jangan kamu permalukan Kristen. Gini bang. Oke. Kasihan sebenarnya dia. Apalagi adekku. Ya udah, gini. Oke lah yang tadi oke, gini. Kelar ya. Yang tadi. Maksudnya, ya mana yang firman Tuhan? Ku lindungi atau ku binasakan? Enggak, maksudnya aku mau satu pertanyaan gitu. Yang tadi udah. Oke. Berarti kesalahan tadi udah nampak. Gini. Soalnya gini, ambil kesimpulannya gini aja. Bang Zuma sama apa? Agamanya. Sama Bunda siapa? Rama. Ini kan Itulah akhirnya